Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo yang berbahagia, selamat datang di channel Gerbang Misteri 99. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah lanjutan yang berjudul Mindah Janin. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa tekan like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan bisa terus menghibur yang berbahagia semua. Seperti apa kisah dan ceritanya? Selamat mendengarkan. Beberapa bulan berlalu, usia kandungan Lasmi sudah 9 bulan. Udin sangat bahagia lantaran dia melihat dari layar monitor bahwa anaknya sangat sehat. Dia melihat kebahagiaan dari hati wajah Lasmi saat itu. Bu, bagaimana untuk jenis kelaminnya? Sudah dipastikan kalau jenis kelamin anak kita adalah laki-laki? Tanya Udin. Bidan yang sedang mengontrol kandungan Lasmi berkata bahwa anak yang sedang berada dalam kandungannya sangat amat sehat dan tidak cacat. Sehat? Oh iya Bu, boleh saya tahu laporan kontrol selama ini? Dari awal kehamilan sampai terakhir periksa. Untuk memenuhi laporan yang ada di sini, tanya bidan. Lasmi dan Udin berwajah tegang. Mereka seketika kebingungan dengan pertanyaan bidan yang saat itu sedang menanyakan perihal laporan kontrol selama kehamilan ini. Bu, laporan kontrol selama ini hilang. Jadi kita tidak bisa memberikan laporan ini kepada ibu, ucap Lasmi. Bidan yang saat itu mendengar jawaban mereka hanya bisa terkejut dan menatap heran kepada sepasang suami istri itu. Namun bidan itu tidak ingin berlama-lama untuk mencari tahu alasan dari hilangnya laporan mereka. Baik kalau begitu, mungkin HPL akan berjalan pada 2 minggu lagi, tepatnya tanggal 20 Pak. Bapak harus menandai tanggalnya ya, dan harus siap siaga jika istri Bapak sudah merasakan kontraksi, ucap bidan. Udin dan Lasmi bergegas untuk pulang. Mereka tak kuasa menahan kebahagiaan yang selama ini ditunggu-tunggu. Mereka ingin sekali bertemu dengan bayi ini. Sebuah karunia yang memang tak bisa dipungkiri kebesarannya. Kehadiran bayi ini membuat amarah dalam keluarga mereka luntur. Kebahagiaan yang selama ini Lasmi tak dapat perlahan-lahan datang dengan sendirinya. Selama ini, Lasmi hanya bisa mendapatkan cacian dan juga hinaan yang bertubi-tubi dari keluarga Udin. Tak hanya keluarga dari sang suami, dia juga merasakan cacian dari keluarga besarnya. Mas, gak kerasa habis ini aku akan menjadi seorang ibu. Hal ini sangat aku nantikan. Semoga aku bisa melahirkan dengan selamat dan baik-baik saja ya, ucap Lasmi. Udin tersenyum dan mengelus perut sang istri dengan lembut. Dia tahu selama ini memang salah, namun dia merasa senang karena dengan kehadiran bayi ini, semua menjadi berubah seketika. Udin juga merasa bahwa dirinya dan Lasmi merasa dianggap setelah ada bayi ini. Tak ada yang boleh menghancurkan kebahagiaan mereka saat ini. Kamu jangan capek-capek ya. Biar semua pekerjaan rumah aku yang kerjakan. Kamu boleh tidur. Jika butuh apa-apa, jangan lupa kabarin Mas ya, ucap Udin. Lasmi tersenyum bahagia. Memang badannya sekarang sangat letih. Bahkan untuk berjalan keluar rumah, dia sudah tidak mampu. Bukan karena tidak kuat mengangkat badan, tetapi memang saat itu dia sangat malas sekali. Lasmi sangat sebal saat melihat keramaian. Dia ingin lebih tenang. Jika keluar dari rumah, dia merasa mual karena bau apapun yang tiba-tiba tercium olehnya. Baik Mas, pasti aku kalau butuh apapun akan bilang padamu. Oh iya Mas, kamu sudah mengunjungi Mbak Tejo. Jangan lupa kalau kita bisa begini berkat Mbak Tejo juga, ucap Lasmi. Udin meminum segelas air putih saat itu. Dia menatap kepada Lasmi setelah sang istri bertanya tentang Mbak Tejo. Udin sebenarnya tidak ingin berurusan dengan wanita tua itu lagi. Baginya setelah semua itu selesai, dia tidak ingin sang istri berurusan dengan Mbah Tejo. Seminggu yang lalu, aku habis ke rumah Mbah Tejo. Sepertinya pasiennya tambah banyak. Bahkan kemarin aku hanya bisa bertemu dengan beliau sebentar. Aku tidak bisa berlama-lama karena beliau sudah ditunggu oleh para tamunya, ucap Udin.
Gak apa-apa mas, yang penting kamu sudah datang untuk menemuinya. Kita juga harus banyak-banyak berterima kasih kepada Mbah Tejo kan? Ucap Lasmi. Namun di tengah percakapan itu, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah pengumuman di masjid. Ternyata ada laporan tentang tetangga yang sedang berduka. Udin saat itu kemudian berlari keluar rumah. Dia mendengarkan suara berita duka itu yang disiarkan di toa masjid. Tatapan Udin kosong saat mendengar bahwa yang meninggal saat itu adalah anak yang dikandung oleh Wanda. Dia segera beritahu Lasmi tentang kabar itu. Lasmi terdiam dan memegang perutnya. Ternyata ucapan Mbah Tejo selama ini adalah benar. Dan dia tidak main-main dengan syarat ritual itu. Udin melayat ke rumah duka. Di sana sudah ada suami Wanda yang tak sadarkan diri. Sungguh pilu dan juga menyayat hati. Anak yang selama ini ditunggu-tunggu harus bisa mereka ikhlaskan untuk kembali. Mohon maaf, saya mau bertanya. Anaknya meninggal dalam kandungan, Pak. Beberapa bapak-bapak yang berada di sana menceritakan tentang kejadian mengerikan semalam sebelum bayi dalam kandungan Wanda meninggal. Mereka mendengar suara teriakan dari dalam rumah. Tetangga yang mendengar hal itu segera berlari dan menemukan Wanda yang sudah tergeletak di lantai. Dari bawah perutnya sudah berceceran darah yang sangat banyak. Kita semua sudah membantu sekuat tenaga, Pak. Tapi memang keadaan berkata lain, bayi itu sudah tidak terselamatkan. Ucap bapak berkumis. Udin yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam dan memasang wajah duka. Dia harus tetap pura-pura sedih meskipun dia mengerti ada apa di balik semua itu. Bapak-bapak itu juga bercerita bahwa Wanda saat itu merasa hendak melahirkan. Seperti ada yang menarik bayinya keluar. Wanda berteriak dan tak kuasa menahan sakit yang luar biasa saat itu. Namun, memang semua itu sudah ditata sedemikian rupa agar hal gaib seperti itu bisa dianggap lain bagi orang yang melihatnya. Udin tersenyum kecil. Dia merasa lega bahwa memang bayinya akan selamat sampai hari lahir tiba. Dengan cepat dia pulang dan menemui Lasmi yang saat itu sedang berdiam di dalam rumah. Tak sengaja saat itu Udin melihat suami Wanda yang sudah duduk diam di dalam rumah dan membaca doa saat itu. Maafkan aku, kalian menjadi korban akan keinginan keluargaku. Semoga kalian bisa mendapatkan ganti yang lebih besar setelah ini, Ucap Udin. Setelah itu dia meninggalkan tempat itu dan pulang ke rumah. Ada sebuah sesal yang keluar dari wajah Udin saat itu. Dia merasa ada dosa yang dia biarkan masuk ke dalam kehidupannya. Dia paham betul bahwa hal semacam ini sangat haram sekali dilakukan. Namun hal itu kalah dengan keinginan dan nafsu yang sudah mendarah daging pada dirinya. Lasmi menatap Udin yang sudah melamun saat itu. Seperti ada hal berat yang sedang dia pikirkan. Dia tahu betul sifat suaminya yang mana bila berpikir terlalu berat, maka dia akan melamun selama yang dia mau. Lasmi sangat penasaran apa yang sebenarnya sedang Udin pikirkan saat itu. Tidak mungkin jika itu adalah masalah yang sepele. Sudah seminggu berjalan ya mas, sebentar lagi aku akan melahirkan anak kita, ucap Lasmi. Udin mencoba menghela nafas panjang. Dia menatap Lasmi secara terus-menerus. Dia mencoba memandangi wanita yang sedang berada di sebelahnya. Anak kita? Pantaskah bayi itu disebut anak kita? Ucap Udin. Lasmi terkejut mendengar perkataan Udin. Mengapa tiba-tiba keyakinan sang suami goyah? Apa yang menjadi penyebab keraguan Udin saat ini? Apakah sejak kejadian anak Wanda yang meninggal secara mendadak? Bukankah semua itu memang sudah syarat yang harus dilakukan agar dia bisa mengandung? Demi kehamilanmu ini, kita sudah mengorbankan dua keluarga yang tidak berdosa. Aku tidak sanggup menghadapi dosa ini. Apa yang harus kulakukan setelah bayi ini lahir? Bahkan sebelum dia datang ke dunia saja kita sudah menjadi orang tua yang tidak baik, ucap Udin. Lasmi saat itu hanya menangis. Entah mengapa hatinya menjadi sakit dan juga sedih. Perjuangan untuk mendapatkan bayi ini memang tidak mudah. Sungguh berat sekali dosa yang mereka tanggung. Namun hal itu tidak boleh membuat semangatnya untuk memiliki anak luntur. Aku tidak akan pernah kecewa maupun berpikir untuk menjadi orang yang salah karena sudah melakukan cara ini untuk memiliki bayi ini. Aku bangga karena bisa menjaganya sampai nanti dia lahir dari tubuhku, mas, ucap Lasmi. Udin yang mendengar perkataan Lasmi hanya bisa tertawa.
Dia tidak mengerti apakah karena ambisi Lasmi yang luar biasa, ingin memiliki anak itu sangat besar, akhirnya membuatnya buta dalam hal apapun. Tetapi sesuatu yang sudah berlanjut seperti itu juga tidak bisa dibatalkan. Mana bisa jika dibatalkan? Membatalkan hal itu malah akan menambah masalah baru lagi dalam hidupnya. Udin hanya diam dan tertawa saja merespons segala percakapan bersama istrinya. Toh jika dia menyangkal, apapun untuk ujungnya akan disalahkan juga. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Tapi, aku tidak ingin terlibat terlalu jauh jika sampai ada apa-apa yang terjadi di kemudian hari, ucap Udin. Lasmi hanya membuang muka. Dia menatap wajah Udin dengan tatapan yang marah. Entah mengapa suaminya saat itu tidak mendukungnya sama sekali. Entah harus berkata seperti apa lagi agar sang suami berhenti ragu-ragu kepadanya dan mau meneruskan keyakinan untuk bayi ini. Keesokan harinya, terlihat Mbah Tejo sedang duduk bersama beberapa tamu saat itu. Sepertinya hari itu pasien yang datang bukan ingin memiliki keturunan, tetapi dia ingin sekali meminta bantuan Mbah Tejo untuk mencarikan tumbal bagi usahanya. Saya ingin sekali Mbah Tejo membantu kita untuk mencarikan tumbal, ucap Dirman. Mbah Tejo tertawa. Dia melihat Dirman dengan tatapan yang angkuh dan juga bengis. Apakah kau bisa menepati janjimu kali ini? Dulu kau meninggalkanku untuk permintaan yang belum selesai. Sekarang, apa jaminannya jika aku bisa membantumu? Tanya Mbah Tejo. Laki-laki itu akan memberikan mahar yang sangat amat banyak sekali agar kali ini Mbah Tejo mau membantunya. Berapapun akan dia berikan, asalkan dia bersedia mencarikan tumbal yang harus dia ambil setiap sebulan sekali. Sungguh, aku kali ini tidak akan lari, Mbah. Aku akan menepati janjiku untuk semua ini. Aku mohon, carikan sebuah tumbal yang bisa diambil setiap bulan, ucap Dirman. Mbah Tejo menyemburkan asap rokok ke arah Dirman. Dia mencoba memberikan tatapan tajam pada laki-laki itu jika sampai dia tidak menepati ucapannya sendiri. Kalau kau sampai tidak menepati janjimu, maka nyawamu yang akan menjadi tumbalnya, ucap Mbah Tejo. Dirman kemudian mengangguk. Dia sudah menduga bahwa kali ini Mbah Tejo tidak akan main-main. Wanita tua itu menjadi sangat menakutkan jika amarahnya meluap. Saya berjanji akan menuruti semua keinginanmu, Mbah. Saya berjanji, ucap Dirman. Setelah Dirman pulang, dia menjalankan aksinya. Dia melakukan ritual khusus untuk Dirman. Mbah Tejo harus memasang tanda sebelum jam 12 malam di hari itu. Bantu aku mencari titik lokasi yang tepat untuk bisa memasang tanda tumbal di jalan, ucap Mbah Tejo. Tak disangka beberapa sosok berbadan besar dan juga bertanduk sedang berada di sekeliling Mbah Tejo. Mereka menuruti perintah wanita tua itu dan kemudian berjalan pergi untuk menjalankan perintah Mbah Tejo. Hingga dia sampai di lokasi yang memang sudah pas dan akan diberi tanda pemasangan korban tumbal pesugihan Dirman. Baiklah, kalian akan aku tugaskan untuk tinggal di lokasi ini untuk pesugihan tuanmu. Kalian harus mengambil nyawa siapapun orang yang melewati jalan ini setiap malam yang aku sebutkan, ucap Mbah Tejo. Sosok itu kemudian bergerak pergi ke arah pohon besar yang berada di dekat jalan tersebut. Mbah Tejo tinggal menunggu usahanya berhasil mencarikan tumbal untuk Dirman. Malam itu Lasmi kontraksi. Perutnya merasakan sakit yang hebat. Dia tidak mengerti ternyata persalinan akan berjalan begitu cepat. Udin saat itu menjadi gugup. Dia kebingungan lantaran tidak mengerti harus bagaimana. Akhirnya dia menelpon ambulan dan kemudian Lasmi dilarikan ke rumah sakit terdekat. Di sana, Lasmi sudah memasuki pembukaan kedua. Perutnya merasakan sakit yang luar biasa. Lasmi sedang berjuang untuk menahan sakit dari dalam rahimnya. Perasaan senang dan khawatir bercampur jadi satu saat itu. Dia khawatir jika Lasmi tidak bisa menahan rasa sakit yang sedang dirasakan saat itu. Sayang, kamu istighfar ya, berdoa agar persalinannya lancar. Kamu dan adik bisa selamat, ya, ucap Udin. Lasmi hanya bisa berteriak. Dia tidak bisa menjawab perkataan sang suami lantaran sakit yang terjadi secara terus-menerus tanpa henti. Suster yang memeriksanya menjadi bingung lantaran tidak seperti biasanya. Ketika ada pasien yang akan melahirkan, rasa sakit yang keluar pasti memiliki ritme tertentu untuk kontraksi. Namun, selama detak bayi masih normal, apapun tidak terjadi masalah.
Persalinan akan segera dimulai. Tengah malam yang sunyi, lahirlah seorang bayi yang sedang menangis sejadi-jadinya. Udin menangis tanpa henti. Lasmi saat itu sangat lemas. Dia sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk bergerak dan bereaksi. Sayang, anak kita sudah lahir. Kamu tidak apa-apa? Tanya Udin. Lasmi tersenyum. Dia menatap sang suami dengan tatapan yang sangat bahagia. Ternyata sosok yang dinanti-nanti sudah datang juga. Bayi yang selama ini mereka tunggu sudah berada dalam pelukan mereka. Anak kita sudah lahir, imut sekali. Alhamdulillah, ucap Udin. Lasmi menangis jadi-jadinya. Tiba-tiba tatapannya menjadi kosong dan badannya tidak bisa menahan kesadaran itu lagi. Lasmi pingsan. Hal itu terjadi karena efek pasca melahirkan. Sungguh perjuangan yang sangat luar biasa. Udin menyaksikan sendiri bahwa melahirkan itu taruhannya adalah nyawa. Dia tidak ingin mengulangi kesalahan sekecil apapun kepada istrinya. Setelah semua selesai, Udin masih menunggu Lasmi tersadar. Ternyata saat Lasmi sadar, sudah terlihat sang bayi sudah digendong oleh Udin dan sudah banyak sekali sanak saudara yang sedang menjenguk mereka saat itu. Lasmi sangat senang karena perhatian lebih dari keluarga saat itu dapat dia rasakan. Kamu sudah siuman, nak? Bagaimana kondisimu? Apakah lapar? Atau kamu mau minum teh hangat? Ucap sang ibu. Dunia yang seperti ini yang diinginkan oleh Lasmi saat itu. Selama ini sang ibu tidak pernah bahagia jika bersamanya. Semua keinginan Lasmi saat itu terkabulkan sekejap karena kehadiran bayi. Sungguh hangat yang dirasa saat itu. Tidak terbayang jika dia akan mendapatkan hal itu dari keluarganya. Bu, maafkan aku jika selama ini aku punya salah. Terima kasih sudah memberiku perhatian lebih hari ini. Mana anakku, Bu? Aku ingin melihatnya, ucap Lasmi. Sang ibu langsung memberikan bayi yang sangat imut itu kepada sang putri. Lasmi menangis jadi-jadinya. Udin yang melihat istrinya menangis saat itu segera memeluknya dan mencium keningnya. Sungguh, ini adalah kebahagiaan yang aku inginkan selama ini, ucap Lasmi. Udin juga merasakan kebahagiaan yang dirasakan Lasmi saat itu. Dia mengerti rasanya menanggung beban yang selama ini dirasakan oleh Lasmi. Udin juga ikut menangis dan juga bahagia. Ternyata seperti ini menjadi orang tua. Aku bangga menjadi orang tua untuk anak kita, ucap Udin. Lasmi menatap tajam ke arah Udin. Ternyata suaminya juga sudah lulus dan mau menerima bayi itu dengan sukacita. Sungguh ini adalah salah satu doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Semoga kita bisa membesarkan bayi ini dengan bahagia, ucap Lasmi. Hari itu berlalu begitu saja, hingga waktu berjalan, dan setahun kemudian mereka menjadi orang tua yang bahagia membesarkan Galih saat itu. Ayo sayang, hari ini kita akan berlibur dengan ayah. Kamu harus pakai baju yang bagus biar imut ya, ucap Lasmi. Galih yang saat itu masih berumur 1 tahun hanya bisa menggigit jarinya. Dia terlihat bahagia dan juga senang karena orang tuanya akan mengajaknya jalan-jalan. Ayo ma, kita segera berangkat. Keburu macet nanti di jalan karena mengingat hari ini adalah long weekend, ucap Udin. Lasmi segera bergegas menyusul Udin masuk ke dalam mobil. Akhirnya mereka berangkat pergi untuk berlibur. Entah mengapa, saat masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Galih menangis jadi-jadinya. Lasmi saat itu bingung lantaran mengapa Galih secara tiba-tiba menangis ketakutan. Udin saat itu sampai tidak berkonsentrasi menyetir. Dia khawatir dengan keadaan Galih yang saat itu merasa tidak nyaman dan ketakutan dengan sesuatu. Dia kemudian menoleh sedikit dan hendak menempelkan tangannya ke arah kening Galih untuk memeriksa apakah sang anak sedang demam. Namun, hal itu justru membuat sebuah musibah datang menghampiri mereka. Udin kehilangan konsentrasi dan kemudian mobil yang mereka tumpangi ditabrak oleh sebuah truk bermuatan semen. Udin lupa bahwa dia akan melewati persimpangan jalan saat itu. Akhirnya, karena kejadian itu, mobil yang mereka tumpangi terpental jauh dan membuat mereka mengalami luka yang cukup parah. Nampak dari kejauhan, Mbah Tejo mengawasi mereka dan sudah mengerti bahwa yang akan menjadi korban selanjutnya saat itu adalah Udin dan Lasmi. Warga mencoba menyelamatkan Galih yang saat itu menangis ketakutan. Ternyata saat itu Wanda melewati lokasi kejadian tersebut.
Dia terkejut saat melihat Galih yang dibawa oleh warga. Wanda berlari dan menghampiri para warga tersebut dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. "Mohon maaf, Pak, apa yang sebenarnya terjadi? Dan di mana kedua orang tua anak ini, Pak?" tanya Wanda. Salah seorang warga menghampiri Wanda dan berkata bahwa orang tua dari anak tersebut tidak tertolong dan meninggal di tempat dengan kondisi yang memprihatinkan. Saat ini masih dilakukan upaya untuk menolong kedua orang tua bayi ini yang masih terjepit di dalam mobil. Wanda terkejut bukan main. Dia segera menggendong Galih saat itu. Suaminya juga ikut membantu proses evakuasi kecelakaan di tempat tersebut. "Tempat ini memang wingit, angker bener, Mas. Banyak sekali kejadian di sini. Kecelakaan di sini itu pasti terjadi sebulan sekali. Pasti ada saja yang meninggal dunia saat itu," ucap warga. Suami Wanda saat itu hanya bisa mendengarkan saja dan tidak menggubris cerita warga yang tampak serius menceritakan mitos dari tempat itu. Hingga pihak berwajib datang dan tenaga medis mengangkut jasad Udin dan Lasmi saat itu. Sampai proses pemakaman saat itu berlangsung, Galih masih saja dibawa oleh Wanda. Dia sudah menjadi yatim piatu di usia sebelia itu. "Mas, bagaimana kalau kita mengangkat Galih sebagai anak kita?" tanya Wanda. Sang suami mengangguk dan menerima keputusan Wanda yang akan membuat Galih menjadi anak angkat mereka. Akhirnya mereka memutuskan hal itu. Galih memiliki orang tua angkat kali ini. Dia tidak akan sendirian lagi. Mbah Tejo memperhatikan mereka dari kejauhan. Dia tersenyum kecil dan kemudian meninggalkan tempat itu dengan cepat. Tamat. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa bahagia dan salam air putih.